Wahyu Ardhanijaya NIM 204 10 40 416 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Dan tidak lupa juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas ujian tengah semester. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah demokrasi di Indonesia. Menurut sejarah, sistem demokrasi sudah dipraktikkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem tersebut, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung atau sistem yang diusung di zaman tersebut ribuan tahun kemudian pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokratis diperkenalkan di negara bagian Athena oleh Athenis pada 508 sebelum Masehi. Kondisi tersebut membuat Palestinis dikenal dengan panggilan Bapak Demokrasi Athena. Saat itu Athena menganut demokrasi langsung dan memiliki dua ciri utama, yakni pemilihan warga secara acak untuk mengisi jabatan administrasi dan yudisial di pemerintahan, dan majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Jenis demokrasi. Secara umum, sistem demokrasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem demokrasi langsung dan sistem demokrasi perwakilan. Satu, demokrasi langsung. Apa yang dimaksud dengan demokrasi langsung? Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Kedua, demokrasi perwakilan. Apa yang dimaksud dengan demokrasi perwakilan? Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum. Dalam pemilihan wakil rakyat, setelah terpilih wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Yang selanjutnya, kata demokrasi. Kata demokrasi tersendiri berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan peratas yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Perkembangan demokrasi di Indonesia semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme pemimpinannya, Presiden harus bertanggung jawab kepada MPR, di mana MPR adalah sebuah badan yang dipilih oleh rakyat, sehingga secara hierarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Untuk melanjutkan video vlog yang kedua, saya mengangkat organisasi Islam yang ada di Indonesia, yaitu Organisasi Sarekat Islam.
Organisasi Syarikat Islam, disingkat SI atau Syarikat Islam, dahulu bernama Syarikat Dagang Islam, disingkat SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Zamanuddin. Syarikat Dagang Islam merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk oleh Haji Zamanuddin dan kawan-kawan ini adalah untuk sebuah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda, memberi keleluasan masuknya pedagang asing untuk menguasai kopla ekonomi rakyat. Pada masa itu, ada kongres pertama Syarikat Dagang Islam diadakan di Solo pada tahun 1906. Namanya ditukar menjadi Syarikat Islam pada tanggal 10 September tahun 1912. Berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Bos Cokroaminoto menghadap notaris Pertemuan di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum. Dengan anggaran dasar, Syarikat Islam yang baru kemudian mendapatkan pengakuan, disahkan oleh pemerintahan Belanda pada tanggal 14 September 1912. Bos Cokroaminoto mengubah jurisdiksi Syarikat Dagang Islam lebih luas, yang turunnya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama, untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme. Syarikat Islam sebagai organisasi massa di Indonesia dalam suasana mulai bangkitnya nasionalisme. Syarikat Islam terus berkembang tidak di Pulau Jawa saja, tetapi telah menyebar ke berbagai pulau. Syarikat Islam didirikan dengan maksud untuk membela kepentingan pedagang-pedagang Indonesia dari ancaman dagang Cina. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan lebih luas dari maksud semula. Ia seolah-olah merupakan syarat bagi rakyat untuk memulai suatu gerakan. Semua kebijakan dan ketidakadilan yang menimpa rakyat Indonesia, baik yang datangnya dari pemerintahan Belanda, saudagar Cina, maupun dari kalangan-kalangan sendiri yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan Belanda. Tujuan Syarikat Islam. Dalam zona Syarikat Islam dalam pergerakan nasional Indonesia pada tahun 1912 sampai 1927, karya Yasmin, Syarikat Islam merupakan organisasi secara lantang menentang segala ketidakadilan dalam sistem kolonialisme di Indonesia. Apa tujuan didirikan Syarikat Islam? Yang pertama ialah mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kedua, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi. Yang ketiga, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas. Yang keempat, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi. Yang kelima atau yang terakhir, ya, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.